Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Kami dari kelompok usaha akan mempresentasikan tentang analisis mekanisme pergerakan cinta sebagai inspirasi teknologi robotika. Kami ada dari kelompok 4 beranggota 5 orang. Saya Hingga Maulana Abdullah dengan kelas 22400068. Saya Hingga Maulana Abdullah dengan 1424107. Saya Bisa Erlangga dengan NIM 1422 1422493. Saya Bina Putra Rizky dengan NIM 1424066. Saya Bisa Bisa NIM 1424404. Penggunaannya, mekanisme gerakan hewan seringkali melibatkan kombinasi struktur tubuh, otot, dan sistem saraf yang sangat terkoordinasi yang melampaui efisiensi alat dan kekuatan manusia. Salah satu contoh paling menarik adalah gerakan cita, memanjat darah cepat, menunjukkan efisiensi luar biasa dalam kecepatan dan akselerasi. Struktur fleksibel tulang belakangnya dan koordinasi sempurna antara langkah dan pernapasan menjadikan cita model ideal untuk menginspirasi robot pelari yang cepat dan efisien. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan. Tujuannya menganalisis mekanisme pergerakan cita. Yang kedua, menghubungkan mekanisme biologis dan teknologi. Ketiga, mengembangkan prototipe robotika. Empat, meningkatkan pemahaman biomekanika untuk robotika. Analisis biomekanika cita dimulai dari struktur tubuh. Itu yang pertama, tulang belakang fleksibel. Yang kedua, kaki panjang dan kuat. Yang ketiga, kita sendiri memiliki cakar semi atau retraktil. Dan yang keempat, yaitu kita memiliki ekor sebagai pengendali arah. Nah, untuk mekanisme gerakannya, gerakan simetri dan elastisitas. Yang kedua, langkah cita itu langkah yang sinkron dengan pernapasan. Ketiga, kecepatan dan akselerasinya tinggi. Dan yang terakhir yaitu efisiensi energi. Model fisika dan matematika. Satu, model matematika kita bersama transportasi. Kalimat fisika dapat dimodalkan dalam bentuk pelajaran. Bersama dengan MK X dengan gaya yang dihasilkan oleh proses kita. Kemudian sama dengan masa tubuh kita atau kilogram. A sama dengan akselerasi tubuh kita per S kuadrat. Sebagai contoh, jika kita memiliki masa sekitar 50 kg dan akselerasi awalnya 10 per S kuadrat, gaya yang dihasilkan sama dengan F sama dengan 50 kali 10 sama dengan 500 atau 10. Model fisika dan matematika. 2. Model energi kinetik dan potensial saat berlari. Kita mengonversi energi potensial elastis dari tulang belakangnya menjadi energi kinetik. Dengan rumus energi kinetik sama dengan EK sama dengan 12 mv2. M sama dengan massa tubuh kita dalam kilogram. V kecepatan kita dalam meter per second. Contohnya jika kita berlari dengan kecepatan 30 meter per second atau 108 km per jam, energi kinetiknya sama dengan EK sama dengan 12 dikali 50 dikali dalam kurung 30 2 sama dengan 22,500 Joule. Energi potensial elastis dari tulang belakangnya sama dengan EP sama dengan K dikali 2. K sama dengan konstanta bekas tulang belakang. N per M sama dengan dikali X sama dengan perubahan panjang tulang belakang selama gerakan dalam meter. Model fisika dan nomor 3, model langkah dan kecepatan maksimum. Panjang melangkah dilambangkan dengan L. Cita merupakan kombinasi dari elastis tulang belakang dan panjang kaki. L sama dengan 2 dalam kurung L ditambah X
L yaitu panjang kaki, X rengganan elastis tulang belakang. Kecepatan maksimum kita hitung dengan Vmax sama dengan F dikali L. X nya sama dengan frekuensi langkah per hertz, L sama dengan panjang langkah dalam meter. Dengan panjang langkah rata-rata 7 meter dan frekuensi 3 langkah per second, kecepatan maksimumnya sama dengan Vmax sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21 meter per second atau 75,6 km per jam. 4. Efisiensi energi yaitu efisiensi energi per langkah dengan total energi kinetik dan elastis. Efisiensi energi dapat dihitung sebagai rasio antara energi yang digunakan untuk pergerakan maju dengan total energi yang dihasilkan. N sama dengan E maju di per E total dikali 100%. Roadmap transfer teknologi. 1. Strategi biomekanika kita. Langkah-langkah observasi dalam perekaman gerakan kita menggunakan kamera kecepatan tinggi. Analisis biomekanika gerak termasuk struktur tulang belakang, pola langkah dan elastisitas otot. Pengukuran parameter seperti panjang langkah, kecepatan maksimum, akselerasi dan frekuensi langkah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi elemen kunci dari gerakan kita yang dapat diadaptasi dalam robot seperti fleksibilitas tulang belakang dan pola koordinasi kaki. 2. Permodelan dan simulasi langkah-langkah. Membuat model matematis dan simulasi gerakan kita menggunakan perangkat lunak biomekanika dan robotika, misalnya MATLAB atau ROS. Simulasi dinamika tulang belakang fleksibel untuk menentukan bagaimana elastisitas dapat meningkat panjang langkah dan efisiensi energi. Analisis kestabilan dan efisiensi gerakan dalam berbagai kondisi meter. Tujuan untuk memastikan model gerakan dapat direplikasikan secara efektif dalam prototipe robot. Desain prototipe robot langkah-langkah. Pengembangan kerangka robot dengan tulang belakang fleksibel menggunakan material elastis yang ringan namun kuat. Pemasangan kaki robot dengan motor aktuator untuk meniru pola langkah kita. Sistem kontrol berbasis algoritma untuk menyinkronkan gerakan kaki dan tulang belakang menyerupai gerakan alami kita. Tujuan membuat prototipe awal robot pelari yang meniru biomekanika kita. Pengujian dan kalibrasi langkah-langkah. Pengujian prototipe robot di berbagai kondisi medan untuk menilai kinerja kecepatan, stabilan, dan efisiensi energi. Kalibrasi sistem kontrol untuk meningkatkan responsivitas robot terhadap perubahan lingkungan seperti belokan tajam atau permukaan kasar. Tujuannya untuk mengoptimalkan performa robot agar sesuai dengan kemampuan biomekanika kita. Yang kelima, implementasi dan aplikasi langkah-langkah. Adaptasi dressing untuk aplikasi spesifik seperti penyelamatan di medan sulit, eksplorasi wilayah luas atau penggunaan militer. Pengembangan robot skala penuh dengan peningkatan pada daya tahan, kecepatan, dan efisiensi. Tujuan mengintegrasikan robot berbasis mekanisme kita ke dalam berbagai sektor industri dan operasi. Proses ini menunjukkan bagaimana mekanisme gerakan kita dapat diadaptasi secara bertahap ke dalam desain robot yang praktis, efisien, dan fungsional. Pendekatan ini menggabungkan studi biologis, simulasi teknis, dan pengembangan teknologi untuk menciptakan inovasi robotika yang terinspirasi oleh alam. Desain dan aplikasi. Desain robot kita. 1. Gerakan dan struktur. 2. Sistem kontrol. 3. Sumber energi. 4. Kecepatan dan performa. Selanjutnya aplikasi potensial. 1. Misi penyelamatan dan operasi bencana. 2. Eksplorasi wilayah luas. 3.
industri pertahanan dan militer. Yang keempat, penelitian robotika. Kesimpulan, analisa biomekanika kita menunjukkan bahwa adaptasi prinsip gerakan alam ini dapat menghasilkan robot yang memiliki kecepatan tinggi, kestabilan yang baik, dan efisiensi energi yang baik. Fleksibilitas struktur tubuh dan kontrol canggih dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari penyelamatan bencana, eksplorasi wilayah, hingga penggunaan militer. Kemampuan robot ini untuk bergerak cepat di medan yang sulit, diakses dan menanggapi perubahan lingkungan dengan cepat, menjadikannya solusi potensial untuk tantangan operasional yang kompleks. Rekomendasi: 1. Pengembangan material. Mengembangkan material yang ringan dan kuat. 2. Peningkatan kontrol. Pengembangan kontrol gerakan berbasis kecerdasan buatan bisa dilakukan antara buat merespons perubahan medan dengan lebih cepat dan akurat. 3. Uji coba di berbagai medan. Uji coba robot dalam berbagai kondisi lingkungan untuk menilai kemampuan adaptasi dan efisiensi energi. 4. Penerapan untuk keamanan dan pertahanan. Pengembangan lebih lanjut dapat difokuskan pada penerapan robot pelari dalam industri militer atau untuk penyelamatan, di mana kecepatan dan pekerjaan sangat penting. Sekian dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.